Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hadi Saputra di channel Numalila Riset. Pada kali ini saya akan berbagi lagi pengetahuan tentang melakukan cara tutorial melakukan uji heteroskedasitas, yang mana dalam uji ini uji multi ya, uji normalitasnya uji regresinya sudah saya buat tutorialnya di video yang lain yang sebelumnya, Anda juga bisa lihat. Tapi kali ini kita fokus ke heteroskedasitas. Uji heteroskedasitas ini dasar pengambilan keputusannya nilai signifikasi apabila besar dari 0,05 maka tidak terjadi hetero ya. Jika kecil dari 0,5 maka terjadi heteroskedasitas. Nah, uji ini bertujuan untuk mengkaji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual dari satu pengamatan lainnya. Jadi itu tujuan uji heteroskedasitas. Jadi untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi kesamaan varian dan residual atau pengamatan lainnya. Nah, maka untuk melakukan ujinya di sini saya sudah siapkan input data dari SPSS. Di sini contohnya saya sudah membuat kualitas laporan keuangan nih, KLP ini kualitas laporan keuangan, karakteristik organisasi, karakteristik individu, karakteristik organisasi dan lingkungan hukum. Ini adalah variabel Y dan ini X1, X2, X3 dengan jumlah responden adalah 48. Input data ini saya masukkan total skor jawaban responden di setiap kuesioner. Responden 1 totalnya segini untuk KLP, responden 2 1 juga untuk KI segini jawabannya. Nah, total skor ini saya masukkan, ya kan? Saya masukkan ke dalam input data dari total skor tadi. Begini kondisi yang perlu Anda siapkan. Jadi langkah selanjutnya kita harus membuka variable view. Nah, kita cek variable view. Kemudian di sini kita lihat KLP, yaitu itu KLP, KI, KO, LH-nya adalah judul tabel di atas ya. Membuat itu, kemudian kita di label kita pastikan dia sama. KLP kualitas laporan keuangan, KI karakteristik individu, KO karakteristik organisasi, lingkungan hukum, LH adalah lingkungan hukum. Kemudian setelah itu Anda untuk langkah selanjutnya Anda perhatikan masalah ini nilai desimal ya. Di desimal ini Anda pastikan nilainya 0, kemudian pastikan metodenya scale. Yang lain tidak ada masalah, tidak perlu Anda rubah. Setelah ini Anda siapkan, pastikan ini 0 ya. Kemudian Anda kembali lagi ke data view. Nah, langkah-langkah mengolahnya setelah ini siap, Anda harus kita mulai dari analis ya. Kita klik ini analis, kita pilih regresi ya. Regresi kita pilih linear. Kita reset dulu ini kondisi ini ya. Setelah kita pilih linear, kita masukkan variabel kualitas laporan keuangan Y ke dependen, X1, X2, 3-nya ke blok ini ya. Kolom ini blok 1 of 1 ini. Pastikan bahwa ini menggunakan metode enter. Setelah itu Anda klik set. Setelah muncul seperti ini, Anda centang pada unstandarized ya, centang unstandarized. Kemudian Anda langsung pastikan di bawah ini tercentangnya include the covariance matrix. Setelah itu Anda klik continue ya kan. Kemudian Anda klik saja OK. Nanti akan ada output yang muncul, tapi output ini diabaikan saja karena masih ada tahapan pengolahan lagi yang akan diolah. Selesai ya untuk membuat residual ini. Nah,
Jadi muncul seperti ini, mengisi res residual 1. Setelah muncul ABS res ini, Anda klik, kemudian akan membuat variabel ABS res yang akan kita gunakan dalam uji Glacier ya, Glacier. Caranya dalam menu SPS pilih, kita pilih menu SPS ini transfer. Ya, kita klik transfer ya. Komputer variabel. Tunggu. Nah, di sini Anda harus klikkan ABS res ya, ABS underscore res. Tapi Anda ini ya, ABS res ya. Bentar ya. ABS underscore res ya. Garis bawahnya mana nih? Sebentar. Kita pilih SBS. Kita klik SBS. Ini underscore ya. Nah, itu kita klik ABS res ya. Besar semua ini. ABS res. Kemudian numerik label. Nah, kita klik dulu. Nah, ada keliru. Kita klik ABS res ya. Di sini kita masukkan ABS res. Jadi kita ketik ABS res ya. Nah, ini blok di sini. Kita pindahkan ke sini. Ada satu di sini kita klik target variabel, kita ketik ABS res, kemudian standar kita ini kita pindahkan ke sini ke numeric expression. Kemudian Anda klik OK. Oke. Nanti akan muncul data view. Kita buka di sini, ini outputnya akan muncul di data view ini, akan muncul data view ya, data view ABS res. Ini udah muncul ABS res. Nah, setelah ini muncul di res 1 ABS res, selanjutnya kita langsung kembali lagi ke analis. Kita pilih regresi linear ya, linear. Kita reset dulu bentar. Kemudian kita masukkan ABS res di variabel independen ya, independen. Salah, sebentar. Kita masukkan ABS res di variabel dependen. Kemudian kita masukkan variabel X1, X2, X3, 4 variabel Y, X1, X2 dan Y ke variabel
log, kemudian ya kita masukkan ya, kita klik save ya. Selanjutnya kita klik save. Nah, kita harus melakukan conteng lagi pada ini unstandarized ini, residual ini. Yang lain abaikan saja, pastikan include di bawah juga terconteng ya. Yang lain abaikan saja. Kemudian Anda klik OK, continue dulu. Kemudian Anda klik OK. Nah, untuk melihat nilai uji heterositas ini, itu variabel dependennya kita lihat ABS res ya di bawah ini. Nah, ini berarti kualitas laporan keuangan, kualitas organisasi, kualitas individu, ya kan, lingkungan hukum terhadap variabel ABS ini. Ini nilai yang kita lihat adalah nilai signifikasinya di sini. Untuk mengenai hasil ini uji heterositas ini adalah uji Glaser ya. Nah, jadi Anda bisa melihatnya begini, dibandingkan saja nilai sig ini dengan nilai signifikasi ini dengan nilai besar dari 0,5 kan 0,05. Jika dia besar dari 0,05 ya kan, jika dia besar dari 0,5 maka besar dari 0,5 maka tidak terjadi heteroskedasitas. Nah, di sini kita lihat ya nilai koefisien. Ini ABS stressnya kecil semua dari 0,5, artinya ini terjadi. Maka terjadi gejala heteroskedasitas. Yang tidak terjadi yang bagaimana? Yang nilainya apabila kecil dari atau besar dari 0,05. Jika dia besar ya, maka kalau besar dari nilai ini, jika besar dari 0,05 ini, maka tidak terjadi gejala heteroskedasitas. Apabila kecil dari 0,05 maka terjadi gejala heteroskedasitas. Nah, ini sudah contoh bagaimana melakukan uji heteroskedasitas. Maka Anda bisa belajar mengolah data, tetapi langkah-langkah yang Anda harus tahu sudah dilakukan ya. Itu langkah-langkahnya bagaimana melakukan uji heterositas sudah seperti yang sudah saya contohkan kepada Anda. Jadi ini hasilnya bisa Anda simpulkan sendiri, dan Anda harus membaca buku-buku statistik. Namun saya berbagi bagaimana cara melakukan uji heteroskedasitas. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.